Ghana akan menghadapi Uruguay di grup H Piala Dunia 2022 pada Jumat tanggal 2 Desember pukul 11 WITA. Hanya dengan kemenangan akan membuat mereka ke babak sistem gugur Piala Dunia bersama Portugal. Sebelum lanjut aku ucapkan selamat datang di channel Junior Sport News. Channel yang membahas dunia sepak bola. Pastikan kamu subscribe channel ini, dan jangan lupa, klik tombol loncengnya, agar kamu nggak ketinggalan informasi sepak bola terupdate. Kalau kamu suka, beri jempol. Dan jangan lupa meninggalkan jejak di kolom komentar. The Black Star saat ini berada di urutan kedua grup, unggul 2 poin dari Uruguay di urutan keempat. Uruguay juga membutuhkan kemenangan supaya berpeluang maju ke babak 16 besar. Analisis Sports Mall menunjukkan hasil yang paling mungkin dari pertandingan ini adalah kemenangan Uruguay dengan probabilitas 48,76%, hasil imbang 26,1% dan kemenangan bagi Ghana 25,12%. Skor yang paling mungkin untuk kemenangan Uruguay adalah 0-1 dengan probabilitas 12,49%. Skor yang paling mungkin berikutnya dengan skor 0-2 dan 1-2. Skor seri yang paling mungkin adalah 1-1. Sedangkan untuk kemenangan Ghana adalah 1-0. Kemudian Portugal yang sudah dipastikan lolos ke 16 besar diyakini masih akan memburu kemenangan demi menjaga status sebagai juara grup. Pertandingan ini akan dilangsungkan di Stadion Education City pada hari Jumat pukul 10 malam. Sementara itu Korea Selatan masih akan berjuang merebut 1 tiket sisa ke fase gugur. Dengan koleksi 1 poin dari 2 laga, Korea Selatan wajib mengalahkan Portugal dan berharap Ghana tak menang melawan Uruguay. Namun Taeguk Warriors tidak akan didampingi oleh sang pelatih Paulo Bento. Bento mendapatkan kartu merah saat melakukan protes keras terhadap wasit pada akhir pertandingan melawan Ghana. Di sisi lain Portugal dipastikan kehilangan sosok bek kirinya yaitu Nuno Mendes, pemain Paris Saint-Germain itu cedera. Berdasarkan keterangan tertulis Federasi Sepak Bola Portugal, Nuno Mendes setelah melakukan tes dianggap tidak tersedia untuk pekerjaan timnas oleh unit kesehatan dan kinerja FPF. Sang pemain mengalami cedera otot di paha kirinya saat pertandingan antara Portugal dan Uruguay. Nuno Mendes akan tetap menjadi bagian dari delegasi nasional di Qatar, di mana dia akan memulai pekerjaan pemulihan. Selain Nuno Mendes, Portugal masih kehilangan Otavia dan Danilo Pereira. Kemudian melansir Daily Mail, Kapten Portugal Cristiano Ronaldo absen dalam sesi latihan jelang melawan Uruguay. Bedah skema kelolosan grup H Piala Dunia 2022 yang masih menyisakan 1 tiket saja. Portugal sudah memastikan diri lolos ke babak 16 besar setelah mengamankan tiket tersebut pada matchday kedua lalu. Kini 1 tiket tersisa dari grup H akan diperebutkan Ghana, Korea Selatan dan Uruguay. Uruguay berada dalam situasi terpojok lantaran masih berada di posisi juru kunci klasemen sementara grup H. Dengan perolehan 1 poin Uruguay benar-benar harus mampu menang pada matchday penentuan jika ingin lolos ke babak berikutnya. Laga hidup mati menjadi gambaran yang tepat bagi Uruguay saat bertemu dengan Ghana malam nanti. Uruguay wajib mengalahkan Ghana jika ingin lolos menyusul Portugal yang terlebih dahulu lolos ke fase sistem gugur. Hasil imbang maupun kalah otomatis akan membuat Uruguay tersingkir di babak penyisihan grup. Sementara Ghana bisa lolos ke babak berikutnya dengan hasil imbang saja, sembari berharap Korea Selatan gagal menang melawan Brasil. Mission Impossible alias misi lebih sulit dihadapi Korea Selatan lantaran harus mampu mengalahkan Portugal pada laga ketiga jika ingin lolos ke babak berikutnya. Selain harus menang, Korea Selatan perlu mencetak lebih banyak gol untuk mengejar selisih gol jika Ghana bermain imbang dengan Uruguay dalam laga lainnya. Melihat kondisi tersebut, Ghana memiliki peluang paling besar untuk menemani Portugal lolos ke babak berikutnya mewakili grup H. Kemudian di luar semua itu menjelang duel Ghana versus Uruguay yang dijadwalkan berlangsung di Stadion Al Janoub, insiden handball yang dilakukan Luis Suarez di Piala Dunia 2010 kembali mencuat. Ketika turnamen itu digelar di Afrika Selatan, kedua tim berhadapan di perempat final. Pertandingan itu harus berlanjut ke tambahan waktu saat kedua tim saling berbalas angka lewat gol dari Suley Muntari dan Diego Forlan di waktu normal. Momen untuk tim berjuluk Black Star datang tepat di menit akhir extra time. Kemelut di depan gawang Uruguay membuat Dominic Adiah bisa melakukan sundulan yang tak mampu dihalau Fernando Muslera, namun Suarez yang berada di garis gawang menghalau bola tersebut dengan tangannya. Skor imbang membuat penentuan pemenang dilakukan melalui adu penalti. Uruguay kemudian maju ke semifinal setelah 2 dari 5 penendang Ghana gagal menceploskan bola ke gawang.
Sejak pertandingan itu Suarez dianggap sebagai musuh bahkan disebut iblis oleh orang-orang Ghana. Kini setelah 12 tahun kemudian Uruguay dan Ghana akan kembali berhadapan di Piala Dunia Qatar. Kali ini mereka bertemu di laga terakhir grup yang akan menjadi penentuan lolos ke fase gugur. Menanggapi pertanyaan media dalam konferensi pers menjelang pertandingan, Suarez mengatakan bahwa dia dipandang iblis oleh banyak orang Ghana. Ia selalu menegaskan bahwa dia tidak melakukan kesalahan dalam insiden itu.